Tumbuh kembang balita sangat dipengaruhi oleh makanan sehat dan bergizi seimbang. Menurut info dari sejumlah penelitian medis, laju pertumbuhan fisik balita akan melambat, tak sepesat saat ia masih berusia di bawah setahun. Meski demikian, kecukupan zat gizi masih terus diperlukan untuk mendukung tumbuh kembangnya yang optimal. Dalam keadaan darurat bencana banjir, permasalahan gizi pada balita menjadi suatu poin utama yang harus segera diintervensi. Melihat data lapangan di masyarakat, malnutrisi masih cukup banyak terjadi saat terjadinya bencana. Maka dari itu, kelompok kami melakukan upaya edukasi untuk meningkatkan pengetahuan manajemen penanganan gizi pada balita pasca bencana banjir. Fakta lapangan menunjukkan bahwa balita merupakan kelompok yang sangat rawan serta memerlukan perhatian yang khusus agar terhindar dari sakit dan kematian saat terjadinya bencana. Penelitian juga menunjukkan bahwa kematian anak balita 2-3 kali lebih besar dibandingkan kematian pada semua kelompok umur. Faktor masalah gizi yang terjadi pasca bencana adalah beberapa anak di tempat pengungsian kurang mengkonsumsi makanan bergizi dikarenakan faktor ekonomi keluarga, di mana pendapatan orang tua tidak seperti sebelum terjadinya bencana. Status gizi adalah keadaan kesehatan individu yang ditentukan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dengan kebutuhan zat gizi, menurut Welasasi dan Widramaji pada tahun 2012. Sedangkan untuk status gizi ini biasanya dilakukan untuk mengetahui tinggi dan berat badan. Penilaian status gizi pada balita, angka berat badannya dan tinggi badannya ini dikonversasikan berdasarkan nilai terstandar, yaitu G-score. Nah, G-score ini atau standar defisiasi yaitu sebagai batas ambang kategori dan digunakan untuk meneliti dan memantau pertumbuhan serta mengetahui klasifikasi dari status gizi. Penanganan gizi pada prabencana meliputi kegiatan antisipasi terjadinya bencana dan upaya untuk pengurangan risiko dampak dari bencana. Selanjutnya, situasi bencana yang meliputi 3 tahap, diantaranya siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. Pada tahap ini, relawan bertugas untuk memberikan makanan, menganalisis hasil rapid health assessment, menghitung kebutuhan gizi, pengelolaan dapur umum, dan menghitung status gizi balita dan ibu hamil untuk memberikan makanan tambahan dan suplemen. Terakhir, pada fase pasca bencana, relawan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan atau need assessment dan melaksanakan tindakan kegiatan pembinaan gizi untuk mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan kesehatan untuk penyintas bencana. Terdapat beberapa poin-poin penting pada keamanan pangan balita, di antaranya yang pertama, makanan dapat bertahan lama, tidak mudah basi tergantung dari banyak hal seperti tingkat kematangan, jenis makanan, higienitas produksi, higienitas tempat, dan penyimpanan. Tidak menggunakan bahan makanan yang mudah basi seperti lauk yang mengandung santan dan sayur-sayuran. Lalu harus mempertahankan kebersihan, alat makan juga harus dalam keadaan terbungkus. Bagi MPASI, beri tanda jam dan tanggal berapa masa kadaluarsanya. Sebaiknya MPASI tidak dikemas saat masih panas. Lalu yang terakhir, tidak sering mengaduk makanan. Selanjutnya, manajemen pemberian gizi kepada balita pasca terjadinya bencana banjir. Penanganan gizi pada balita pasca terjadinya banjir terdiri dari rentan kelompok. Rentan kelompok pertama yaitu 0 hingga 5 bulan. Manajemen ini terdiri dari pertama yaitu pemberian ASI sangatlah penting bagi bayi pasca terjadinya banjir. Kedua, bila bayi terpisah dari ibu kandungnya, maka diupayakan adanya ibu donor dengan tidak ada indikasi medis. Ketiga, bila tidak ada ibu donor, maka diperbolehkan adanya memakai susu formula dengan pengawasan petugas medis. Selanjutnya, penanganan gizi anak usia 6 hingga 23 bulan. Pertama, baduta tetap diberi ASI. 2. Pemberian MPASI harus difortifikasi dengan zat gizi makro pabrikan atau makanan lokal. 3. Pemberian makanan olahan mempunyai nilai tinggi gizi. 4. Pemberian kapsul vitamin A biru bagi 6 hingga 11 bulan dan kapsul vitamin A merah bagi 12 hingga 23 bulan. 5. Dapur umum menyediakan makanan untuk anak usia 6 hingga 23 bulan. 6. Air minum selalu tersedia. Lalu, penanganan gizi anak balita 24 hingga 59 bulan terdiri dari: pertama, hindari penggunaan yang tidak higienis. Kedua, keragaman menu makanan dan jadwal pemberian makanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga pelaksana. 3. Pemberian kapsul vitamin A harus diberikan. 4. Makanan utama berasal dari makanan keluarga yang tinggi energi, vitamin, dan mineral.
Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa bayi dan anak berumur di bawah 2 tahun merupakan kelompok rentan dan diperlukan penanganan gizi secara khusus. Untuk itu, diperlukan penanganan gizi secara khusus pada balita di kondisi pasca bencana dengan cara melakukan pemberian makanan khusus sesuai dengan kelompok umur. Selain itu, diperlukan penyusunan Standard Operating Procedure atau SOP dalam menangani masalah gizi pada balita pasca bencana. Hal ini menjadi kewenangan Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis. Dan yang terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan juga Dinas Sosial perlu untuk menganggarkan dananya untuk memberikan makanan khusus pada balita di kondisi pasca bencana dan juga mengalokasikan sebagian dananya untuk pelatihan sumber daya manusia dalam melakukan penanganan gizi balita pada kondisi pasca bencana. Untuk mengaplikasikan kegiatan manajemen penanganan gizi pada balita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara memberi makan atau memberi rekomendasi makanan yang sesuai dengan angka kecukupan gizi pada bayi dan balita kepada keluarga ataupun tetangga sekitar. Demikian akhir penyampaian edukasi manajemen penanganan gizi pada balita pasca bencana banjir. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf.